Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Di sini kami dari kelas 1 pagi B. Perkenalkan, nama saya Jasmine Mutiara Bintang. Kemudian rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Rifai Situmorang. Perkenalkan, nama saya Zita Inika Baru Tampubolon. Perkenalkan, nama saya Anjeli Mailin Pangaribuan. di sini kami akan menjelaskan topik mengenai pemanfaatan IoT atau Internet of Things di dalam kampus. Adapun isi presentasi dari topik IoT dalam kampus ini ialah yang pertama IoT, yaitu Internet of Things. Kedua, karakteristik IoT. Kemudian ketiga, sejarah perkembangan. Keempat, cara kerja. Kelima, kelebihan dan kekurangan IoT. Keenam, pemanfaatan IoT dalam kampus. Ketujuh, dampak positif dan negatif IoT. 8, tantangan dan hambatan IoT. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, kita mulai dengan apa itu Internet of Things atau IoT. IoT atau Internet of Things sepertinya sudah tidak asing di telinga kita, yaitu sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Jadi, IoT itu merupakan sebuah alat pintar yang menggunakan berbagai perangkat dan salah satunya perangkat-perangkat yang didefinisi sebagai alat yang dapat memudahkan manusia. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari IoT itu? Yang pertama ada koneksi. Jadi, yang pertama koneksi. Jadi, si IoT ini harus terkoneksi dengan nirkabel atau jaringan-jaringan seperti WiFi dan internet lainnya. Yang kedua, fleksibel. Jadi, sifat dari IoT ini memiliki fleksibel, artinya bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, memiliki user interface. Pastinya sebuah IoT memiliki sebuah gambaran atau bentuk yang memiliki ciri khas tertentu, baik dari namanya maupun fungsinya masing-masing. Dan yang keempat ada security atau keamanan. Semua peralatan IoT memiliki keamanan, karena jika tidak ada keamanan, maka sebuah alat IoT tersebut akan gampang diretas oleh sebuah kejahatan di dunia maya. Yang kelima ada terdapat sensor. Sebuah IoT memiliki sensor-sensor di dalamnya untuk mendeteksi gangguan di lingkungan sekitarnya. Contohnya saja CCTV. CCTV yaitu dapat melakukan sensor terhadap bentuk kejahatan atau kegiatan yang mencurigakan lainnya di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifai mengenai sejarah perkembangan. Masih di mute. Maaf. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan. Pada tahun 1989, dimulai dikenalnya sebuah internet yang mulai banyak disenangi oleh masyarakat luas. Berbagai kegiatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan tersebut. Lalu, sejak tahun 1990, John Romke memperkenalkan sebuah perangkat yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu pemanggang roti, di mana cara penggunanya juga sangat gampang dengan cara dinyalakan dan dimatikan. Pada tahun 1994, munculnya sebuah alat yang bernama WarmCam yang diciptakan pertama kali oleh Stephen Mann, ilmuwan asal Kanada. WarmCam atau disebut dengan wearable wireless webcam ialah bentuk inovasi awal dari proses perkembangan dunia perangkat. Baik, pada tahun 1997, ilmuwan bernama Paul Saffo memberikan sebuah pandangan mengenai sensor dan kaitannya di masa depan. Pada tahun 1999, ilmuwan bernama Kevin Aston dan kelompok peneliti lainnya membuat sebuah alat bernama Internet of Things atau IoT. Pada tahun 2000, LG menciptakan sebuah alat yang bernama kulkas, bertujuan untuk menentukan apakah sebuah barang makanan, basah ataupun kering, dapat tersimpan atau tidak di dalam kulkas tersebut. Lanjut, pada tahun 2003, dimulai dengan perkembangan teknologi
RFID, dan sensor-sensor yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, sebuah arus publikasi utama yang bernama The Guardian dan Boston Globe asal Amerika mengutip beberapa artikel tentang IoT. Pada tahun 2008 disetujui oleh Federal Communication Commission atau FCC asal Amerika Serikat mengenai Wide Space Spectrum. Pada tahun 2011, peluncuran dimulainya IPv6 telah membuat spek pertumbuhan yang sangat besar di bidang IoT. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015, penerapan IoT telah meningkat. Ada banyak perusahaan yang telah mengadopsi berbagai teknologi IoT, dan jumlahnya juga sangat besar, terutama pada bidang sektor industri. Lanjut pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, pemanfaatan IoT semakin memasuki dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak hal yang menjadi peningkatan di bidang IoT, contohnya seperti lampu pintar, ponsel, CCTV, bahkan sampai aspek keamanan otomatis sekalipun. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, integrasi IoT dipadukan bersamaan dengan kecerdasan buatan atau AI. Pada tahun 2021 sampai seterusnya, banyak pengenalan IoT dalam segala aspek bidang, misalnya cloud computing, keamanan IoT, dan kesehatan dan IoT Smart City. Baik, lanjut pada cara kerja IoT. Ada beberapa prinsip dan cara proses untuk mengaplikasikan IoT sebagai berikut. Yang pertama, ada sensor, yang kedua ada connectivity, yang ketiga ada data processing, dan keempat user interface. Penggunaan sensor mendapatkan data. Proses IoT dimulai dengan adanya jenis sensor yang terlibat di dalamnya. Sensor bunyi dan lainnya sebagainya, masing-masing sensor tersebut membutuhkan sebuah data yang dapat dikumpulkan menjadi beberapa informasi. Yang kedua, perangkat IoT memerlukan konektivitas. Setelah data dikumpulkan yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut, kemudian untuk mengubahnya menjadi informasi, di-share melalui berbagai jaringan nirkabel, seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Yang ketiga, pemrosesan data. Data yang telah terkumpulkan oleh teknologi IoT, kemudian dilakukan pengolahan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang keempat dan terakhir ada output. Berdasarkan input yang dilakukan, sistem akan memberikan suatu tanggapan berupa pengiriman sebuah perintah dan melakukan sesuatu. Seperti menyalakan atau mematikan sebuah alat, output yang dihasilkan pasti berupa interface pengguna yang mana dapat berinteraksi secara maya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Angeli Pangaribuan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, seperti alat pintar pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan juga. Kelebihan IoT memiliki satu. Kelebihannya yaitu metode pembelajaran yang efektif. Dengan adanya teknologi dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk melakukan sesuatu. Dalam hal pendidikan mendapatkan banyak kelebihan atau keuntungan dari teknologi, salah satunya adalah dengan menciptakan cara yang lebih baik dan efektif untuk belajar. Kedua, mudah dan tidak terbatas informasinya atau nyaman. Teknologi menghubungkan pelajar dengan sumber informasi yang begitu banyak melalui media internet. Di masa lalu, tanpa teknologi modern, Anda perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan atau mengerjakan suatu topik yang ingin Anda pelajari. Selain itu, Anda akan menghabiskan berbagai besar energi dan untuk menemukan topik yang membuat Anda memudahkan pelajaran tersebut. Ketiga, nyaman. Di mana kamu harus membawa banyak buku ke sekolah maupun ke kampus, tas kamu terasa berat.
Selain itu, jika tidak harus membuat tugas atau makalah, kita harus menemukan banyak buku dan dari perpustakaan. Ini adalah hal yang baik karena Anda dapat membuat tubuh Anda menjadi lebih nyaman. Keempat, mempercepat mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses untuk memilih satu solusi untuk memecahkan suatu masalah. Pengambilan keputusan dapat menentukan proses pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Keputusan yang efektif terjadi bila dekat dengan waktu yang terjamin juga. Kedua, kekurangan IoT. IoT juga memiliki kekurangan. Salah satunya ketergantungan. Penerapan IoT di kampus juga akan menjadi sebuah berbanding lagi dengan kampus lain. Bahwa kampus tersebut adalah kampus yang maju, sebaliknya kampus yang kurang peduli dengan pemanfaatan IoT akan terpuruk di bagian pemilihan mahasiswa yang akan menentukan melanjut kemana. Kedua, masalah privasi. Masalah privasi. Selain satu perhatian utama adalah masalah privasi dan keamanan. Dengan banyaknya data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT, terdapat peningkatan risiko akses data tidak sah dan menyalahkan informasi pribadi kita. Kita harus berinteraksi dalam langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data kita. Menimbulkan rasa malas. Zaman sekarang, teknologi membuat kita menjadi malas melakukan berbagai kegiatan. Semua tergantung IoT. Membuat kita malas menggerakkan badan kita. Itu dapat membuat kita menjadi kurang peduli terhadap kesehatan kita. Pemanfaatan IoT dalam kampus, contohnya sistem keamanan. Sistem keamanan otomatisasi dalam suatu teknologi berbasis IoT yang terdapat beberapa penggunaan sensor di dalamnya yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses kepada para penghuni kampus sehingga dapat memantau lokasi kampus dari berbagai kegiatan. Pencarian buku. Pencarian buku, segala hal yang berhubungan dengan perpustakaan adalah buku-buku yang dibaca oleh penghuni kampus. Maka dari itu, diperlukan sebuah alat pintar yang dapat mencari buku dengan cepat. Ketiga, sistem absensi. Dalam proses pembelajaran seperti sudah tidak asing lagi dengan sistem absensi. Dan kehadirannya biasanya dalam dunia pendidikan menggunakan virtual e-learning, sebuah tempat merekod absensi mahasiswa. Ketiga, sistem administrasi. Kelima. Sistem administrasi sebagai struktur organisasi utama dalam lingkungan perguruan tinggi. Juga pemanfaatan teknologi IoT di dalamnya. Ketiga, parkir pintar. Sistem parkir pintar ialah salah satu alat yang digunakan untuk memudahkan kegiatan lalu lapangan. Para pengguna parkir dan beserta motor atau kendaraan yang diletakkan di dalam parkir. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif IoT dan tentang hambatan IoT. Pertama yaitu dampak positif IoT. 1. Sebagai pemantau keamanan. IoT bisa juga sebagai pemantau keamanan, karena sensor keamanan dan kamera yang terhubung dapat meningkatkan keamanan di kampus, memantau dan mendeteksi setiap kejadian yang janggal untuk
mengecewakan. Yang kedua, kenyamanan. Yang kedua, kenyamanan mahasiswa dan staf. IoT dapat memberikan kenyamanan dengan kontrol otomatis terhadap pencahayaan dan suhu serta fasilitas lainnya sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, ada kemajuan dalam pelajaran. Dengan perangkat IoT, kampus dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang lebih baik dan modern, seperti laboratorium, virtual, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, pengelolaan tempat parkir. Dengan sensor parkir yang kita dapat dari IoT, dapat membantu dalam mengoptimalkan pengamanan ruang parkiran, mengurangi kekacauan, dan memberi informasi yang akurat, seperti yang sudah dicontohkan. Terus ada dampak negatif IoT. Yang pertama yaitu ancaman terhadap keamanan data dan informasi. Implementasi IoT bisa meningkatkan risiko kebocoran dan informasi yang dapat melanggar privasi mahasiswa dan informasi kampus jika staf atau penggunanya lalai atau kurang teliti dalam mengelola IoT. Yang kedua yaitu ketergantungan. Jika semua IoT dapat menciptakan kerentanan jika ada gangguan seperti atau kegagalan sistem. Yang ketiga, biaya awal sistem IoT yang cukup mahal dapat menjadi beban finansial, terutama untuk kampus yang memiliki anggaran yang sangat terbatas. Yang keempat, yaitu ada kesulitan keterampilan teknologi. Untuk menggunakan sistem IoT, kemungkinan besar mahasiswa dan staf harus melalui pelatihan yang cukup untuk memahami dan menggunakan teknologi IoT. Yang keempat yaitu ada kesulitan dalam pengelolaan dan perawatan. Untuk memelihara sistem ini agar tetap bagus, maka membutuhkan energi yang cukup besar, dan apabila dengan kurang maka dapat menyebabkan masalah operasional. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hambatan IoT di lingkungan kampus. Pertama yaitu perlu adanya pelatihan tambahan. Ketersediaan sumber daya yang paham tentang teknologi IoT dan juga dapat mengelola secara efektif adalah kunci utama. Dalam lingkungan kampus, perlu menyediakan pelatihan kepada staf dan mahasiswa untuk memahami dan mengelola sistem IoT dengan baik. Yang kedua yaitu tentang tantangan terhadap lingkungan. Beberapa lingkungan kampus mungkin memiliki kondisi yang tidak mendukung untuk terciptanya teknologi IoT, seperti kampus yang berada di pelosok hingga sulit untuk mengakses jaringan. Selain itu, lingkungan kampus juga seringkali memiliki beberapa kondisi yang beragam, mulai dari lokasi yang terbuka, gedung atau pembangunan yang tinggi, dan area yang cukup sulit dijangkau oleh jaringan atau sinyal. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam menempatkan sensor dan perangkat IoT untuk memberikan cakupan yang merata di era tersebut. Yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan. Perangkat IoT juga seringkali lebih mahal daripada perangkat tradisional. Contohnya seperti sensor pintar, perangkat nirkabel, dan perangkat keras. Khususnya dapat menambah biaya implementasi IoT. Yang keempat yaitu ada faktor keamanan dan manajemen risiko. Perangkat IoT seringkali memiliki keamanan yang terbatas, seperti serangan dan pertasan perangkat lunak dan menyebabkan kerusakan besar pada sistem keamanan kampus. Cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami, yaitu Rifai Situmarang. Oke, baik.
Kesimpulan dari kelompok kami adalah IoT berperan penting dalam keberlangsungan perkuliahan di lingkungan kampus, jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya. Saya serahkan kepada rekan saya, Jasmine. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwasannya terdapat berbagai macam kelebihan dan kekurangan dari IoT itu sendiri, di mana kelebihan IoT ini yaitu sebagai mempermudah kehidupan manusia dalam khususnya itu di lingkungan kampus, yaitu untuk mempermudah kegiatan pembelajaran. Contohnya saja di lingkungan kampus kita sendiri, yaitu di kampus Universitas Prima Indonesia, kita sudah memiliki sebuah alat yang bernama IoT atau Internet of Things. Nah, di mana dalam kampus kita itu contohnya yaitu CCTV, di mana CCTV tersebut kita gunakan untuk mendeteksi keluar atau masuknya orang dari kampus. Selain itu, juga kita bisa memiliki sebuah alat IoT, yaitu sebuah alat misalnya sistem pembelajaran daring online. Nah, yaitu bisa kita gunakan sehari-hari untuk men-record atau mencatat sebuah kehadiran dari mahasiswanya. Nah, jadi ada banyak sekali contoh dan pemanfaatan IoT di dalam kampus itu sendiri. Nah, kurang lebihnya dari kelompok kami mengenai penjelasan pemanfaatan IoT di dalam kampus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.